tempat membeli busana yang elegan, pura-puranya elegan, ya, dan juga membeli barang-barang bekas. Sejak Sudadang masih muda, ya, Farid. Ini kawasan Poncol, tempat penjualan macam-macam peralatan mesin, kayu bekas. Ini untuk pengecetan, blower, apa segala macam. Mungkin ini dibangun sejak tahun 60-an mungkin. Karena kawasan Senen adalah tempat pertemuannya dulu para pendatang dari Sumatera, dari Sulawesi untuk studi di Batavia. Termasuk Chairil Anwar. Ya, itu di aktivitas keseniannya lelaku sebagai penyair itu di kawasan Senen. Ini tempat langganan saya juga, ini pakaian bekas ekspor maupun impor yang selalu Sudadang kenakan. Si Pak. Ya. Ini bantaran sungai kecil yang tadinya sangat penuh sampah. Sekarang lumayan bersih. Ya, sudah direvitalisasi. Bersamaan dengan revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang sebelum Taman Ismail Marzuki direvitalisasi, Sudadang sudah pernah merumuskan untuk melanjutkan revitalisasi yang selalu terhambat dari zaman Pak Wiyogo Atmodarminto, Gubernur Wiyogo, Sutioso, terus Joko Widodo, itu tak pernah diselesaikan. Kemudian di era Anies Baswedan lah revitalisasi tim dilakukan, ya. Dan sebelum itu Sudadang telah mengusulkan beserta teman-teman untuk merevitalisasi tim untuk infrastrukturnya agar sebagai tempat pertemuan seniman mancanegara itu ideal. Tetapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana memberdayakan seniman-seniman muda yang sudah banyak ditinggal oleh seniman-seniman besarnya, sudah almarhum. Ini belum lama ya di ini ya? Bersih. Tadinya mungkin setahun yang lalu ini kumuh ini. Banyak sampah. Karena banyak sampah, Sudadang tidak mau memotret. Nah, kita masuk ke dalam.
Agak lumayan ya sekarang selama COVID. Lumayan, mantap. Jadi selama COVID itu Sudadang secara berkala mengunjungi ya Pasar Poncol. Sekarang sudah ramai sekali, sudah lumayan lah, perekonomian lancar kembali. Bukan begitu Pak? Iya betul. Siap. Jadi ekonomi di tingkat bawah sudah menggeliat lumayan. Rakyat Nusantara itu sejak puluhan ribu tahun yang lalu pandai beradaptasi, apalagi di Batavia karena daerah pantai. Jadi mirip seperti pasir yang mampu menyerap berbagai peradaban di dunia. Ekonomi lancar Pak? Mantap. Lancar? Ya. Tampak mulai gesturnya mulai agak bahagia ya para pedagang di Pasar Poncol. Nah ini tempat langganan saya ini. Langganan saya untuk membeli peralatan ya setiap Sudadang membuat perahu kayak poros bahari melawan obor, one bed one road atau one ring, kapitalisme jalanan kapitalisme global China. Itu mesti dilawan dengan poros bahari. Nah ini tempat penjualan onderdil motor ya, sepanjang jalan ini. Yang di sebelah sana, ujung sana itu khusus percetakan. Ini percetakan untuk apa? Undangan, brosur-brosur, buku.
Mantap. Ekonomi gimana, lancar? Belakangan ini setelah COVID haram jadah. Ya. Jadi aman ya. Ekonomi terkendali. Siap. Gimana Pak? Ekonomi lancar? Alhamdulillah. Mantap. Walaupun pemerintah pusat nggak peduli. Oke. Ya, jadi manusia Nusantara itu, ya, ukurannya adalah pada apa yang dinamakan bahagia. Ukurannya bahagia, Bukan perkara jumlah harta atau apa, karena alamnya sudah subur, ya. Alam Nusantara itu surga. Jadi sudah paling kaya raya di dunia lah. Itulah kenapa yang menjelaskan kenapa bangsa-bangsa Timur Tengah, Eropa yang alamnya ekstrim selalu mencari kehidupan di Nusantara. mantap. Ada aktivitas. Tetap bahagia ya di tengah kondisi apapun. Nah, ini khusus untuk berbagai macam jasa sablon. Terus bikin cap ya, stempel macam-macam. Jadi ekonomi sudah mulai menggeliat di tataran bawah ya. Nggak tahu kalau kelas menengah, sepertinya kelas menengah yang paling resah. Kalau rakyat bawah mah dari dulu sudah sering dideritai oleh penguasa. Ini khusus buat percetakan buku, sablon. Ekonomi lancar ya, udah mulai pulih, mantap. Jadi kembali ya ke Batavia atau Jakarta sebagai bagian dari pelabuhan Sunda Kelapa dulu, bagian dari Pajajaran, kerajaan Pajajaran, yang sebelum kedatangan VOC itu Pajajaran telah membubarkan diri ya, karena satu dan lain hal, tetapi lelakunya tetap hidup di rakyat sampai sekarang. Itu yang disebut lelaku Siliwangi, saling mengharumkan. Makanya sebenarnya Pasundan itu tidak pernah dijajah karena sudah membubarkan diri jauh sebelum VOC datang. Nah, Adapun Mataram ya, Solo, Yogyakarta, Kesultanan Jogja itu sebelum dikuasai oleh VOC itu dikuasai oleh kekaisaran Turki
ya, kekaisaran Turki yang disebut khilafah Turki. Nah, kalau Pasundan enggak, karena sudah membubarkan diri, tetapi peradabannya tetap hidup di tengah masyarakat. Itulah yang disebut moksa atau ngahiang dalam terminologi Sunda, disebut ngahiang. Ngahiang itu menghilangkan diri, tapi bukan berarti kayak seperti yang selalu diceritakan Yesus itu pergi ke langit, bukan, melainkan menghindar dari kekuasaan yang zalim gitu. Yesus juga begitu, bukan terbang ke langit, melainkan menghindari diri. Itulah yang disebut di Quran itu surat Al-Kahfi, 7 pemuda yang tidur, yang disimbolkan dengan tidur 350 tahun. Jadi bukan tidur benar-benar tidur, itu bahasa simbolik maknawi. Nah, itu kemudian kalau di mana pemerintahannya itu sudah tidak zalim lagi, barulah istilahnya bangun kembali, keluar dari gua atau keluar dari persembunyian. Jadi itu yang dinamakan takiyah, ya. Bahkan Ahlul Bait atau Islam yang membawa ajaran-ajaran Islam sejak abad ke-7 itu larinya ke Nusantara, ya. Dia termasuk ke Batavia ini. Itu ditemukan jejak-jejaknya. Ahlul Bait atau Islam sejak abad 7 ke penjuru Nusantara. Tapi mereka tidak berdakwah karena perilaku orang Nusantara itu sudah Islam jauh sebelum ada agama Islam. Ini Kelurahan Bungur. Kelurahan Bungur. Nanti kita menuju pasar sayuran, buah-buahan. Ini Pasar Bungur. Pasar yang utamanya ini Pasar Bungur. Nah, pasar yang justru ramainya itu ini sepanjang jalan ini namanya Pasar Nangka. Bukan gitu, Pak? Pasar Nangka. Gimana? Udah menggeliat nih ekonomi? Apa masih biasa-biasa aja? Selama Covid? Udah lumayan? Lumayan? Sudah mulai berjalan kembali ekonomi. Demikian telusuran saya Sudadang Merdesa, seperti apa yang dilakukan setiap minggu, untuk memenuhi kebutuhan pembuatan perahu kayak untuk perbengkelan, ya kan, itu di
belanja di pasar Poncol, barang-barang bekas. Kemudian menyusuri pasar Nangka untuk beli kebutuhan pangan, ketahanan pangan. Habis diresmikan. Ini namanya taman apa? Taman apa ini? Taman Kujang. Waduh, dibikin berapa bulan ini? Baru. Mantap. Ini apa namanya? Pembangunan Taman Kujang apa Kijang? Kujang, ya. Itu beserta beberapa titik sumur resapan. Sumur resapan di pinggir jalan itu bikin sumur resapan, ya. Mungkin ribuan sumur resapan. Tapi kalau bantaran kali sungai ini dibuat taman untuk bermain. Hidup Anies Baswedan, gubernur kita. Gantian dong dari sana, antri ya. Iya. Muter YouTube apaan? Sudadang Merdesa. Soe Dadang Merdesa. Jadi ini mengingatkan Sudadang pada keluarga Medici, saudagar di Itali yang membiayai budayawan, seniman untuk membentuk peradaban di Venesia yang dinamakan zaman pencerahan atau Renaissance. Nggak boleh berlima. Iya. Jadi anak-anak jadi bisa bermain dong ya tiap hari beserta ibu-ibunya. Iya. Masuk YouTube tantangnya. Bang, ini masuk YouTube, Bang. Hah? Masuk YouTube. Yoi. Bang, channelnya apa, Bang? Bang, Haji ini, Bang. Bang. Ini sepanjang jalan ini adalah juga ada pasar ya. Ya, Pasar kecil. Pasar sepanjang jalan apa ini? Pasar Nangka. Pasar Nangka. Ya, di mana setiap Sudadang lewat belanja buah-buahan atau sayuran yang lumayan murah ya. Misalnya belanja tempe, Sudadang biasanya mengambil yang sudah nggak laku. Dibuat fermentasi menjadi kecap. Taman Kujang. Jadi Taman Kujang itu senjata orang Sunda. Sunda. Iya, orang Sunda. Sama adik. Prabu Siliwangi. Iya bener yang Raden Kian Santang. Iya kan, Kian Santang ya? Iya, cuman yang di sinetron televisi Kian Santang itu ada kelirunya. Iya. Ya kan? Iya. Nanti kalian bikinlah Kian Santang versi baru. Ya. Versi benar-benar Sundawi. Sekaligus Islami. Jadi selama Bung Anies Baswedan, Anies Rashid Baswedan memimpin Jakarta dengan motonya bangun kotanya, bahagiakan warganya. Siap? Siap. Merdesa. Merdeka. Merdesa. Merdeka. Pakai S. Merdesa. Merdeka. Nah, setelah merdeka harus
Setelah merdeka harus merdesa. Ya, lagi. Setelah merdeka harus merdesa. Merdesa. Mantap. Anak gua. Inilah yang disebut sumur resapan. Sumur resapan adalah pengganti untuk rawa-rawa, ya, seperti yang ada di Kelapa Gading untuk resapan. Jadi rawa itu pada dasarnya ada yang buatan alam, ada yang buatan manusia. Kalau yang di Kelapa Gading itu dibuat oleh zaman keemasan Hindia Belanda, ya, yang singkat cerita kemudian dibikin perumahan, jadi diuruk itu sehingga menimbulkan banjir. Nah, pengganti rawa-rawa di Jakarta itu kalau dibangun kembali rawa itu nggak mungkin, maka harus dibangun sumur resapan seperti ini. Jadi air ketika hujan, air meresap kemari, sini. Nah, supaya air itu jangan langsung ke sungai. Sebab kalau langsung ke sungai tidak mampu menampung. Oleh karena itu ditampunglah di sumur resapan ini supaya tidak terbuang percuma. Nah, ini di kawasan jalan menuju Kalibaru. Pasar Baru ke sana. Ini hotel lupa saya. Ke sana ke Kemayoran. Ini jembatan bawah tanah. Nah, ya, melintasi kereta api dari Senen menuju ke kota. Nah, kalau mau belajar tentang penanggulangan banjir, kita harus buka kembali data-data bagaimana pemerintah Hindia Belanda itu dengan bagus, ya, menangani banjir. Sebab pada dasarnya Jakarta ini, Batavia ini, dari zaman bahula, dari zaman Mesir kuno sampai sudah modern, bahkan zaman dinosaurus sampai zaman Dino Patijalal itu tidak dihuni karena tempat pelimpahan air dari Bogor. Itulah yang menjelaskan kenapa Pajajaran dulu memanfaatkan cuman pelabuhan aja. Jadi pantai dijadikan pelabuhan, namanya Sunda Kalapa. Ya, Sunda Kalapa. Dan itu bagi hasil dengan Portugis, dan Pajajaran justru mendapat keuntungan yang lebih banyak ketimbang Portugis. Jadi profesional lah, bukan Sunda dikuasai oleh Portugis, tidak. Nah, setelah dikuasai VOC itu kemudian melihat situs-situs peninggalan Tarumanagara. Nah, Tarumanagara itu di situ ada sejak abad keempat sudah dibangun kali buatan sepanjang 21 km. Nah, itu yang dinamakan sekarang namanya kanal. Nah, itulah yang kemudian jadi ide untuk pembuatan dam di Nederland. Jadi orang Belanda itu ahli pembuatan dam itu justru dari kerajaan Sunda, yaitu Tarumanagara, gitu loh, yang berdiri
abad ke-3 atau 4 Masehi. Bahkan sebelumnya ada kerajaan Salakanagara, itu sejak abad pertama. Jadi resapan ini sangat ideal ya, sangat ideal untuk penanganan banjir untuk saat ini ya. Jadi air itu ditahan dulu, kemudian meresap secara pelan-pelan ya, secara pelan-pelan kemudian mengisi ruang-ruang di bawah tanah itu untuk penyimpanan air. Nah, bila mana kemarau maka ada sedikit cadangan air gitu loh, tidak langsung dibuang ke sungai. Jadi terima kasih Anies Baswedan yang telah membangun mungkin ribuan ya, atau ratusan sumur resapan ya, seperti yang diinginkan Sudadang berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, untuk sedikit menangani banjir lah untuk Batavia, Darussalam. Setelah merdeka, harus merdesa, adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, adil,